Hai semuanya, kita lanjutkan kembali materi kita mengenai tinjauan pustaka atau literatur review yang akan kita bahas pada pertemuan ke-6 kita kali ini ya. Sekarang udah masuk ke minggu ke-6 atau pertemuan ke-6, membahas mengenai bagaimana cara melakukan literatur review atau tinjauan pustaka. Oke, sekarang kita bahas pada slide berikutnya ya, bagaimana cara melakukan literatur review. Oke, cara melakukan literatur review yang efektif itu seperti apa? Ya, ada beberapa cara orang untuk melakukan literatur review. Namun ada beberapa tip dan trik cara melakukan literatur review yang efektif. Ya, yang pertama adalah rencana untuk memperoleh literatur. Rencana untuk memperoleh literatur. Rencana itu disusun dalam urutan yang logis dengan maksud untuk menyediakan sarana sistematis untuk memperoleh literatur yang relevan setelah area umum dari pertanyaan penelitian telah kita tetapkan. Jadi kan tadi kita harus menetapkan dulu nih area daripada penelitian kita. Nah, setelah itu baru kita susun kalau area penelitian saya, area penelitian saya adalah mengenai memprediksi tingkat curah hujan gitu ya. Nah, setelah kita tentukan area penelitian kita, maka disusunlah rencana secara strategis dalam urutan yang logis dengan maksud untuk menyediakan segala bahan-bahan yang berkaitan dengan topik penelitian yang kita bahas tadi. Jadi rencana untuk memperoleh literatur review. Jadi cara yang pertama atau cara melakukan tinjauan literatur review yang pertama itu adalah rencana untuk memperoleh literaturnya. Mau didapatkan di mana dari rencananya tersebut gitu ya. Nah, yang harus kita tentukan itu adalah kata kuncinya. Kata kunci, sering kita baca di abstrak dari artikel atau abstrak dari jurnal pasti memuat keyword atau kata kunci. Tujuan daripada kata kunci itu biasanya apa? Sehingga perlu dibuat di dalam setiap jurnal atau abstrak ada keyword. Tujuannya adalah untuk memperoleh atau mempermudah orang untuk mencari artikel. Jadi kalau seandainya kita buatkan kata keyword kita misalkan adalah convolutional neural network, kemudian kita buat di situ adalah klasifikasi image dan seterusnya. Nah, begitu orang akan mencari kata-kata penelitian yang berkaitan dengan convolutional neural network atau pengklasifikasian image, maka artikel yang kita tulis itu bisa masuk dalam artikel-artikel yang tersaring ya, dalam artikel yang tersaring yang dicari oleh orang lain tersebut gitu. Nah, kompilasi daftar kunci dan istilah yang berhubungan khusus dengan masalah penelitian itu harus biasanya adalah diletakkan minimal kata kuncinya, boleh dalam bentuk kata, boleh dalam bentuk frase. Frase itu artinya adalah 2 gabungan kata atau 3 gabungan kata yang tidak bisa dipisah. Kalau seandainya dipisah dia maknanya jadi beda gitu ya. Pastikan bahwa daftar kata lengkap dengan memeriksa istilah dalam kamus. Kemudian lakukan referensi, rujukan silang terhadap istilah atau deskripsi dengan menggunakan kamus atau ensiklopedia lainnya jika memungkinkan. Kemudian yang kedua adalah konsultasi. Berkonsultasilah dengan pustakawan untuk memperoleh informasi tentang prosedur pengumpulan dan kategorisasi ya, katalognya ya, katalogisasinya. Jadi kalau bisa kita tanya ke perpustakaan juga boleh gitu ya, ke orang-orang pustakawan yang ada di dalam perpustakaan, saya mau mencari ini gitu ya. Itu juga boleh karena biasanya mereka juga lebih tahu gitu ya mengenai material yang ada di perpustakaan mereka. Bahas masalah penelitian dengan spesialis dan atau kolega untuk membantu dalam menemukan solusi terhadap masalah literatur review yang kita lakukan. Boleh ya Bu ya, membahasnya dengan para spesialis sangat boleh sekali. Saya ketemu misalkan satu paper yang membahas mengenai memprediksi penyakit jantung. Setelah saya baca kok karena ini kurang pas. Boleh nggak kita diskusikan atau kita diskusi, kita bawa paper atau artikel yang ada di jurnal tersebut, kita bawa ke seorang dokter spesialis jantung. Benar nggak yang seperti ini isiannya? Boleh sekali gitu. Kalau seandainya kita meragukan isian tahapan metodologi yang diuraikan oleh seorang penulis, seorang autor di dalam artikel yang dipublikasikannya ke dalam sebuah jurnal. Kemudian sumber daya utama. Ya, setelah kita gunakan kata kunci, periksa sumber daya utama untuk referensinya, katalognya, indeksasinya, abstraknya, daftar pustakanya, bibliografi, beranotasi, dan seterusnya. Selanjutnya, sumber sekunder.
Kalau sumber utama tadi kita udah tahu ya, jurnal gitu ya. Sumber sekunder, cari buku teks. Jadi buku teks itu adalah sumber sekunder. Cari buku teks yang berkaitan. Carilah artikel dan sumber sekunder lainnya juga dari internet. Boleh juga dari proceeding, boleh juga dari karya-karya orang lainnya yang diterbitkan di dalam majalah-majalah ilmiah gitu ya. Periksa sumber sekunder untuk relevansi dan latar belakang daripada informasi. Sumber utama, carilah laporan penelitian yang ditulis khusus tentang masalah penelitian. Banyak sekarang kita ketemu laporan-laporan penelitian orang yang dibuka hak aksesnya, open access. Ya, open access. Misalkan adalah memprediksi gitu ya, memprediksi tingkat, memprediksi mental seseorang, apakah memiliki tendensius untuk melakukan kejahatan atau tidak gitu ya, dengan menggunakan salah satu algoritma misalkan. Nah, misalkan kita katakanlah dengan menggunakan algoritma atau dengan menggunakan algoritma naive Bayes gitu. Nah, itu ada nggak laporan orang yang telah membuat sebelumnya? Kalau seandainya udah, kita pelajari. Biasanya kalau dalam laporan penelitian itu utuh dia, mulai dari awal tahap-tahapannya sampai tahap-tahapan detail itu ada di dalam laporan penelitiannya. Itu sama ibarat daripada sebuah skripsi, tesis, disertasi, itu kan berisi laporan penelitian. Nah, di dalam skripsi, tesis, disertasi itu kan isinya komplit. Gak ada orang yang skripsinya hanya bab 1 loncat ke bab kelima, nggak ada. Pasti ada bab ketiga, bab metodologi, pasti ada bab keempat, pembahasan dan hasil, yang isinya semuanya bisa kita baca. Oh, tahapan-tahapannya, detailnya, step by step-nya itu terurai dengan sistematis. Nah, itu juga sangat bagus sebagai sumber utama bacaan kita adalah laporan penelitian orang lain. Boleh dari skripsi, boleh dari tesis, boleh dari disertasi, tapi yang lebih utama adalah dari jurnal. Kalau dari tesis, disertasi, atau dari segi tesis itu biasanya memuat langkah-langkah secara detail dan lebih konkret lagi. Jadi lebih banyak membantu kita untuk memahami cara menyelesaikan masalah. Periksa sumber utama lainnya untuk informasi tentang desain dan metodologi penelitian. Kemudian yang keenam, kontak. Menulis kepada organisasi dan atau lembaga yang mungkin memiliki minat dalam masalah penelitian dan dapat memberikan informasi atau kontak tambahan. Dari survei sumber-sumber primer, hubungi siapa saja yang mungkin telah melakukan penelitian di daerah tersebut, di area tersebut, di ranah tersebut, jika dirasa hal ini mungkin bisa berguna. Misal nih, seperti teman saya ketika S3 gitu, melakukan sebuah penelitian yang ternyata begitu dilakukan penelitiannya, dia ketemu seorang ahli yang memang jago dalam area bidang penelitiannya itu. Expertnya itu berada di Australia. Kemudian kita kontak si profesor yang berada di Australia itu ya. Di kontaknya si profesor yang berada di Australia tersebut untuk memberikan semacam pencerahan mengenai penelitian yang sedang dia lakukan yang kebetulan related dengan penelitian si prof. Nah, itu juga sangat berguna kepada kita untuk menambah lagi pengayaan wawasan, pengayaan pemikiran kita mengenai bagaimana cara kita menyelesaikan masalah penelitian kita yang kemungkinan memiliki tingkat kemiripan atau related dengan penelitian orang lain. Tiada masalah kita kontak by email biasanya ya, karena kita biasanya di setiap artikel itu nggak ada dicantumkan nomor handphone. Kalau setiap paper itu yang pasti dicantumkan adalah alamat email. Nah, alamat email daripada autornya itu bisa kita kontak, bisa kita hubungi, bisa kita tanyakan mengenai paper dia itu sendiri atau mengenai pencerahan terhadap masalah penelitian kita yang related dengan penelitian dia. Biasanya seorang ilmuwan itu tidak pelit untuk memberitahu gitu ya. Seorang ilmuwan itu tidak pelit untuk menunjukkan kepada kita langkah-langkah penyelesaian masalah yang memungkinkan kita juga membantu kita dalam menyelesaikan masalah penelitian kita sendiri. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, teknik mereview literatur atau paper ilmiah. Ada cara teknik untuk mereview literatur atau paper ilmiah. Nah, bagaimana cara kita mereview? Dari sekian banyak paper, dari sekian banyak jurnal, mana yang harus kita review? Bagaimana cara mereviewnya? Nah, berikut adalah teknik mereview literatur. Dalam hal ini yang saya ambil skopnya adalah mereview jurnal atau paper ilmiah ya. Yang pertama adalah pahami dulu apa sih masalah
penelitian yang diangkat oleh si autor tersebut. Pahami masalah penelitiannya. Apakah masalah penelitian yang dibidik oleh si paper tersebut atau oleh si autor tersebut? Apa sih masalah penelitiannya sebenarnya? Apa sih motivasi dia mengangkat masalah tersebut? Apakah ada hal yang penting atau kritis dalam bidang yang digarap yang ingin diselesaikan oleh si author tersebut? Apakah penelitiannya itu bertujuan untuk mengatasi kelemahan daripada penelitian yang telah ada atau pendekatan yang telah ada? Apakah masalah penelitiannya cukup menantang atau unik? Atau masalah penelitiannya hanya sederhana saja yang tidak memerlukan sebuah penyelesaian masalah secara teknikal misalkan? Nah, itu perlu kita pahami. Ya, jadi pahami masalah penelitian dengan cara apa? Dengan memahami apa motivasinya, apakah ada hal penting yang ingin diselesaikan, kemudian apa tujuan penelitiannya, apakah ini mengatasi kelemahan dari penelitian orang sebelumnya atau penelitian-penelitian yang telah ada, dan apakah masalahnya itu cukup menantang atau unik, lagi ngetren saat ini atau memang lagi dibutuhkan penelitian itu sekarang untuk masalah yang memang lagi banyak beredar. Misalkan sampai sekarang kita belum ketemu misalkan virus untuk COVID-19, kemudian kita baca sebuah paper, oh ternyata dia berhasil, menurut dia, mengklaim di paper dia berhasil menciptakan sebuah virus yang sebuah antivirus gitu ya, bukan sebuah virus, sebuah antivirus yang mampu untuk menangani COVID-19. Itu berarti adalah penelitiannya cukup menantang gitu ya, cukup bermanfaat. Nah, itu yang pertama, teknik mereview literatur. Yang pertama, pahami dulu apa sih masalah penelitiannya. Nah, kemudian yang kedua, pahami kontribusinya. Pahami kontribusi. Apa sih kontribusi yang diklaim oleh paper tersebut? Kenapa? Dalam setiap paper yang ada di jurnal, pasti harus ada kontribusinya. Pasti harus ada kontribusinya. Nah, kemarin Ibu udah bahas bahwa kontribusi itu ada 3. Kontribusi untuk anak S1 apa? Memakai saja metode yang ada, memakai saja teknik yang ada, diaplikasikan untuk masalah baru. Kalau anak S2, memperbaiki metode yang ada. Kalau S3, menemukan teori baru. Nah, pahami di kontribusinya itu. Kontribusinya apakah dia hanya memakai saja yang telah ada, atau memperbaiki metode yang ada, atau menemukan cara terbaru. Gitu ya. Nah, apa yang baru dan orisinil dari paper tersebut? Itu yang dikatakan dengan kontribusi. Apakah metodologinya yang baru? Apakah tekniknya yang baru? Apakah algoritmanya? Apakah sistemnya? Apakah metode? Apakah teknik? Apakah notasi? Apakah formalitas? Atau masalah yang baru? Gitu ya. Jadi nanti setelah Anda baca itu biasanya Anda stabilo. Oh, kontribusinya adalah pada penemuan masalah baru. Oh, kontribusinya adalah pada penemuan metode baru, pada algoritma baru, pada metodologi baru, dan seterusnya. Jadi yang kedua, cara mereview, cara melakukan literatur review adalah pahami kontribusi. Jadi yang pertama tadi adalah pahami masalah penelitian, yang kedua adalah pahami kontribusi penelitian tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pahami substansi. Bagaimana substansi dari solusi yang diklaim gitu ya oleh si author tersebut. Metodologi apa yang digunakan untuk memperkuat klaim dia tersebut? Apakah argumentasi dan teori utama dari paper tersebut? Ya, apa argumentasi dan teori utama yang diangkat di dalam paper tersebut kalau seandainya dia menemukan teori baru? Kemudian apakah telah dilakukan eksperimen, telah dilakukan analisis data, simulasi, benchmark, studi kasus, dan contoh implementasi? Apakah klaim itu telah dibuktikan secara ilmiah? Contoh, saya mengklaim bahwa saya berhasil menciptakan sebuah produk, ya, sebuah produk yang mampu memilah kualitas buah, mana yang bagus, mana yang tidak. Nah, begitu saya mengklaim itu, apa argumen saya, apa teori yang saya pakai untuk itu? Itu termuat nggak di dalam makalahnya? Bagaimana metodologi langkah-langkah sehingga saya bisa membuat alat yang mampu memisahkan mampu memisahkan buah berdasarkan kualitas buahnya, mana yang baik, mana yang tidak. Gitu. Apakah di dalam paper tersebut ada eksperimennya? Ya, ada uji cobanya, ada analisis datanya, ada simulasinya gitu. Nah, itu dilihat. Kalau seandainya dia mengklaim ternyata tidak ada studi kasus, tidak ada analisis, tidak ada eksperimen, nah itu perlu dipertanyakan papernya gitu ya. Dan apakah klaim itu telah dibuktikan atau telah terbukti secara ilmiah? Nah, itu perlu. Adakah eksperimennya sehingga didapatkan hasilnya gitu.
Nah, itu adalah pahami substansi. Nah, itu dia yang ketiga. Bagaimana substansi dari solusi yang diklaim oleh si author tersebut di dalam paper dia. Kemudian yang keempat, pahami kesimpulan. Kesimpulan dari sebuah paper atau sebuah jurnal itu berada, artikel pada jurnal itu berada pada bagian akhir sebelum daftar pustaka. Artinya di dalam karya ilmiahnya itu berada pada bagian akhir. Pahami kesimpulan. Bagaimana kesimpulan penelitian itu ditarik? Ya, apa yang bisa kita pelajari dan kita dapatkan setelah kita membaca jurnal tersebut. Setelah kita baca nih jurnalnya secara utuh, apa yang bisa kita dapatkan? Apakah bertambah ilmu kita dari sebelumnya kita nggak tahu teori itu, sekarang kita jadi tahu. Sebelumnya kita nggak tahu teknik itu, sekarang kita jadi tahu. Sebelumnya kita nggak tahu bahwa teknik itu bisa untuk masalah A, sekarang kita menjadi tahu. Gitu. Nah, pahami kesimpulannya, karena di kesimpulan itu pasti akan disebutkan. Apakah standar praktis dari bidang ilmu berubah karena adanya penemuan baru? Ya, apakah standar praktis dari bidang ilmu berubah karena adanya penemuan baru? Ternyata sebelumnya kalau rumahnya tingkat 2 atau tingkat 10 pakai jenjangnya secara manual. Ternyata ada penemuan baru, yaitu adanya eskalator misalkan. Maupun mallnya tingkat 10, kita nggak perlu capek lagi. Berarti apa? Ada standar praktisnya yang berubah. Ya, ada standar praktis yang berubah karena adanya penemuan baru tersebut gitu. Sebelumnya kita masak nasi pakai kompor biasa, ya, ditungguin masak nasinya. Sekarang ada rice cooker. Berubah nggak standar praktis orangnya? Pasti berubah. Pasti berubah karena adanya penemuan baru tersebut. Nah, apakah hasilnya bisa digeneralisasi dan diaplikasikan ke bidang lain? Coba kita baca nanti di papernya atau di jurnalnya tersebut, di bagian kesimpulan, apakah menurut kita itu hasilnya bisa digeneralisasikan, bisa dipakai juga enggak? Kalau seandainya penelitiannya dilakukan di Eropa, bisa dipakai juga enggak di Indonesia? Itu artinya general dan bisa dipakai juga enggak untuk bidang lain. Kalau seandainya kita ketemu metode, misalkan convolutional neural network, kita pakai misalkan untuk klasifikasi image, bisa saya pakai juga enggak untuk klasifikasi suara? Nah, contoh seperti itu. Apakah hasilnya bisa digeneralisasi dan diaplikasikan? Ya, kalau dia mengatakan dia menemukan sebuah metode untuk klasifikasi image, rasa-rasanya setelah kita pakai ini bisa nggak dipakai untuk video? Nah, itu berarti menimbulkan pertanyaan baru, menimbulkan penelitian baru yang bisa digeneral dan bisa diaplikasikan untuk bidang yang lainnya. Nah, kemudian ada 3 hal utama di dalam review paper yang saya rangkum dari slide-slide sebelumnya. Jadi ada 3 hal utama ketika kita ingin mereview sebuah paper. Yang pertama, apakah masalah penelitiannya signifikan? Apakah masalah penelitiannya signifikan? Karena tadi udah Ibu katakan, kemarin-kemarin juga udah Ibu katakan bahwa masalah penelitian atau kualitas penelitian itu penting. Bukanlah pada tingginya teknologi, tetapi pada kualitas penelitiannya. Apakah penelitian hanya menyelesaikan masalah yang dibuat-buat atau diada-adakan saja, atau memang menyelesaikan masalah yang memang ada? Apakah masalah penelitiannya dilandasi dan divalidasi atau tidak? Nah, itu kembali lagi apakah masalahnya itu signifikan atau tidak. Yang kedua, apakah kontribusi yang kita berbicara tadi masalah kontribusinya signifikan atau tidak? Ya, apakah peneliti hanya mengulang-ulang penelitian orang yang telah ada, mereplikasi penelitian-penelitian yang telah ada? Apakah benar-benar ada satu surprise dari papernya yang sebelumnya orang menanak nasi sekarang pakai rice cooker, yang sebelumnya orang pakai jenjang sekarang orang pakai eskalator? Itu berarti ada sesuatu yang betul-betul kontribusinya sangat tinggi gitu ya. Apakah peneliti menyadari literatur lain yang berhubungan dengan penelitiannya atau sengaja menghindar penelitian orang yang sama dengan dia seolah-olah penelitiannya nggak sama dengan orang lain? Nah, itu adalah kontribusi penelitian. Kemudian yang ketiga juga yang perlu kita perhatikan ketika kita mereview sebuah paper itu adalah apakah klaimnya terbukti valid. Apakah klaimnya terbukti valid? Ya, tadi dia kan mengklaim bahwa dia telah menghasilkan menghasilkan eskalator yang mampu sampai ke tingkat berapapun gitu. Apakah valid misalkan? Apakah telah diuji? Apakah eksperimennya ada? Apakah metodenya dijelaskan secara rinci seperti apa adanya gitu ya, seperti bagaimana dia melakukan penelitiannya? Apakah teori atau model yang diusulkan itu telah terbukti benar? Tidak ada kesalahan pada pembuktiannya? Adakah faktor-faktor yang aneh rasanya menurut kita ketika proses eksperimentasi penelitiannya dilakukannya gitu? Ya, apakah benchmark yang dilakukan itu tidak realistis atau hanya buatan? Ataukah akan membandingkan antara apple dengan jeruk?
Itu nggak bisa. Ya, misalkan kalau kita akan melakukan penelitian, benchmarknya harus sama. Kalau kita bandingkan itu apple dengan apple to apple, jangan apple dengan jeruk. Itu dua hal yang berbeda. Ya, itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita melakukan penelitian, pembandingnya harus sama. Pembandingnya harus sama, nggak boleh dua hal yang berbeda. Kalau apple dari segi rasa, dari segi bentuk, dari segi kandungan vitamin udah sangat berbeda dengan jeruk yang dari segi rasa, bentuk, dan vitamin juga berbeda. Jadi kita cari adalah pembanding itu hal yang sama. Jangan membandingkan dua hal yang berbeda dari segi struktur, dari segi bentuk, dari segi rasa, dari segi manfaat gitu. Ya. Kemudian apakah generalisasinya cukup valid? Tadi kita katakan masalah general, apakah bisa kita produksi juga di Indonesia, tidak hanya di Eropa dan seterusnya. Begitu kita produksi di Indonesia, apakah valid atau tidak? Nah, itu tiga hal utama ketika kita mereview sebuah paper. Nah, sampai kita kepada tugas ya. Tugas kedua dalam mata kuliah metodologi penelitian. Tugas keduanya adalah mengenai tugas literatur review. Tugas literatur review. Apa tugas yang harus Anda kerjakan? Yang pertama adalah pilih salah satu metode. Boleh juga algoritma, boleh juga teknik, boleh juga konsep, kerangka, model, dan seterusnya dalam satu topik penelitian yang akan kita gunakan untuk penelitian kita. Ya, pilih salah satu metode. Kemudian, baca dan pahami satu paper penelitian yang menggunakan metode yang sesuai yang kita pilih. Satu paper saja. Nah, jangan lupa paper yang saya minta adalah paper yang terbit atau artikel yang diterbit di jurnal mulai dari tahun 2017 sampai sekarang. Jangan yang tahun 2010 udah out of date, jangan yang sampai tahun 1900 apalagi 1700 gitu. Memang udah nggak dipakai orang lagi jurnalnya gitu, karena udah out of date. Jadi baca dan pahami satu paper penelitian yang diterbitkan tahun 2017 sampai dengan sekarang yang menggunakan metode yang sesuai dengan yang kita pilih. Ya, kalau kita pilih tadi metodenya adalah neural network, maka cari satu paper yang berkaitan dengan neural network dan rangkum dalam bentuk slide dengan format 1. Judul, penulis, publikasi. Jadi slide pertamanya nanti berisi judul daripada penelitian si A tersebut, siapa penulisnya, dan dipublikasikan di mana, tanggal berapa. Kemudian di bawahnya jangan lupa direview oleh nama Anda beserta NIM. Itu slide pertama. Slide kedua adalah Anda harus membuat rangkuman apa sih latar belakang mereka gitu, buat dalam bentuk satu paragraf saja. Latar belakang masalah dia itu apa, atau research background dia itu apa, ya research background dia itu apa. Itu slide kedua. Slide yang ketiga, ya. Anda tentukan lagi di paper tersebut apa pernyataan masalah atau identifikasi masalahnya atau problem statement-nya. Yang keempat, apa pertanyaan masalah atau rumusan masalahnya. Yang kelima, apa tujuan daripada penelitiannya atau research objektifnya. Yang keenam, apa-apa saja metode-metode yang ada di dalam itu. Apakah ada nggak dia membahas? Untuk masalah saya ini sebenarnya metode-metode yang ada adalah A, B, C, D. Ada nggak? Kalau nggak ada itu kosongkan. Kalau ada sebutkan. Nomor 7, apa metode yang dipakainya. Apa metode yang diusulkannya dan apa metode yang dipakainya. Bu, metode saja Bu? Enggak, boleh teknik, boleh algoritma. Apa metode yang dipakainya, apa algoritma yang dipakainya, apa teknik yang dipakainya, tentu salah satu gitu ya. Nah, apa sih metode yang dipakainya atau teknik yang dipakainya? Berikutnya adalah apa perbedaan metode yang diusulkan dengan metode yang ada kalau seandainya ada perbedaan, kalau seandainya dia mengangkat paper yang kontribusinya adalah pada peningkatan metode. Kalau seandainya dia hanya memakai saja, Bu, apa isinya di sini? Contoh seperti kalau seandainya kita baca jurnal yang jurnal hasil karya S1 gitu. Nah, berarti di sini apa metode yang dipakainya, kemudian apa perbedaan penelitian dia, jurnal dia dengan jurnal orang lain. Itu isinya. Kalau seandainya dia hanya memakai metode yang telah ada. Kemudian yang ke-9, apa hasil eksperimennya. Nah, tolong semua ini dirangkum ke dalam 9 slide ini. Ke dalam 9 slide. Dan 9 slide tadi harus dijelaskan sebagaimana slide Ibu ini menjelaskan. Harus masing-masing menjelaskan, langsung dipresentasikan slide-nya.
Jadi kita tidak mengadakan satu pertemuan yang ada mempresentasikan, enggak. Langsung aja divideokan langsung ketika udah selesai slide-nya, langsung divideokan dan langsung diterangkan masing-masing slide-nya satu persatu sebagaimana sekarang Ibu mempresentasikan materi ini kepada Anda semua. Nah, dibuat semenarik mungkin slide-nya, sebagus mungkin, dan suaranya juga harus jelas, dan slide-nya nanti dikirim bukan ke email tetapi ke Google Classroom, ke kelas kita, ke tugas di Google Classroom kita. Nanti akan Ibu buat tempatnya untuk di mana Anda nanti akan mengirim tugas-tugas tersebut. Nah, berikut ada beberapa contoh pilihan algoritma yang mungkin akan menjadi semacam pedoman, semacam panduan Anda untuk tahap awal barangkali ya, karena tadi kan kita memilih satu algoritma, satu metode, satu teknik, kemudian baru kita cari papernya gitu kan ya. Nah, contoh algoritma yang ada misalkan neural network, support vector machine, net bias, K-nearest snackboard, chart, kemudian linear discriminant analysis, kemudian ada agglomerative clustering, support vector regression, expectation maximization, C45, K-means, ada lagi self-organizing map, ada FP-GROW, ada a priori gitu ya, ada logistic regression, random forest, K-mediate, ada radial basis function, ada fuzzy semin, ada K-asteris ya, kemudian ada support vector clustering, dan ada 1R. Nah, 1R gitu ya. Nah, terserah, masih banyak yang lainnya, masih ada ratusan algoritma, ratusan metode, ratusan teknik yang berkaitan dengan bidang komputer yang bisa Anda pilih salah satunya untuk tugas ini. Kemudian baru cari satu paper yang berkaitan dengan algoritma tersebut. Nah, cukup jelas tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk minggu ini, yang nanti akan Ibu kasih link untuk dimana untuk mensubmit tugas ini nantinya. Nah, demikian berarti selesai sudah materi kita pada pertemuan di minggu ke-6 ini yang membahas mengenai bagaimana cara melakukan literatur review dan berisi tugas yang harus Anda selesaikan untuk mengisi nilai tugas untuk metodologi penelitian. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk Anda semua dan juga termasuk untuk saya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya di pertemuan ke-7 yang membahas nantinya masalah bagaimana cara membuat judul, cara membuat latar belakang, abstrak, dan seterusnya dengan mengikuti beberapa pola dan beberapa tip dan trik. Oke, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bye-bye dan terima kasih.